Shalom, haleluya. Salam sejahtera, selamat pagi dan salam kasih dari Hope Channel Asia Tenggara, khusus untuk Anda semua dimanapun Anda berada pada pagi ini. Pagi hari Minggu, hari Ahad, 7 hari bulan Mei tahun 2023. Dan kami setia untuk menemani Anda sementara kita menikmati sarapan renungan rohani bersama-sama. Sarapan kasih yang dibawakan istimewa buat Anda semua. Pastinya sarapan kasih ini syarat dengan zat dan nutrisi rohani yang akan membekalkan kita semua dengan tenaga, kekuatan, dan kuasa daripada firman Tuhan untuk membolehkan kita hidup dengan penuh tenaga dan juga keyakinan untuk berhadapan dengan hari kita yang panjang pada hari ini. Dan sudah semestinya kebenaran daripada firman Tuhan itulah yang akan menjadi tonggak kepada kekuatan rohani kita sementara kita berhadapan dengan pelbagai bentuk cabaran, ujian, dan masalah-masalah yang akan kita lalui sepanjang hari ini. Apapun, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita, Dia mendampingi kita, dan Dia sentiasa ingin menyatakan kasih-Nya, menyatakan mujizat-Nya, menyatakan jawaban bagi doa-doa kita kepada kita setiap kali kita berseru kepadanya dan memohon dengan yakin dan percaya bahwa Dia Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan kasih karunia, ya. Kasih itu satu, kasih karunia ataupun rahmat itu sangat besar, ya, sehingga menaungi kehidupan kita dan memastikan kita akan sentiasa merasa bahagia dan sukacita, damai sejahtera, dan diisi dengan ketenangan di dalam hati kita dan juga minda kita, ya. Oke, bersama dengan saya Pastor Brian Scott sekali lagi dalam sarapan kasih kita pada pagi ini. Dan jangan lupa bagi Anda yang bersiaran bersama-sama dengan saya, jangan lupa untuk menuliskan di ruangan sembang live kita ucapan kasih Anda, ucapan selamat pagi Anda, kata-kata dorongan, kata semangat, mutiara kata untuk memastikan rekan-rekan kita yang menyertai ibadah pagi kita pada pagi ini juga akan didorong, ya, dengan ucapan-ucapan Anda. Dan jangan lupa untuk juga menuliskan permohonan-permohonan doa yang ingin kita doakan bersama-sama, mendukung satu sama lain dalam doa, dan sebagai satu jemaat Tuhan menuntut agar Tuhan menyatakan janjinya, memenuhi janjinya, dan menyatakan jawaban doa itu di dalam kehidupan kita, khusus untuk hari ini, ya. Jadi jangan lupa untuk menuliskan dan juga yang penting juga adalah untuk berkongsikan pautan live kita ini di laman Facebook pribadi Anda ataupun di dalam groups ataupun kumpulan-kumpulan yang Anda sertai melalui Facebook Anda, ya. Jadi kongsikan, sampaikan saja firman Tuhan ini melalui perkongsian Anda, dan kita yakin dan percaya Roh Kudus akan memainkan pekerjaannya untuk meyakinkan barang siapa yang mendengar firman Tuhan, ya, mendengar firman Tuhan, dan mereka akan didorong oleh Roh Kudus Tuhan, diyakinkan oleh Roh Kudus Tuhan, dan kita tidak tahu cara Tuhan yang begitu luar biasa pekerjaannya sudah semestinya akan mendorong dan meyakinkan seseorang itu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, dan seterusnya bergabung dengan keluarga besar Allah. Ya, dan tugas kita yang sangat kecil, yang sangat mudah hanyalah untuk berkongsi-kongsikan, ya, sharekan pautan live kita ini dengan mudah, kongsikan sahaja, ya. Dan begitu juga di ruangan sembang live kita ada butang like, ya. Saya tekan sekarang ini love, heart di sini. Ya, kongsikan supaya
ada reaction ya daripada anda semua untuk membantu agar siaran kita ini akan trending ya dari masa ke semasa untuk memastikan lebih ramai audience ataupun viewers yang akan menyaksikan, walaupun tidak menyaksikan secara langsung pada pagi ini, tetapi selepas ini nanti posting ini juga akan terus menjadi trending dan dapat dilihat di dalam wall ataupun dinding dinding Facebook orang-orang yang ingin kita jangkau dan sentuh dengan firman Tuhan. Okey, mari kita bacakan beberapa ucapan selamat pagi, ucapan kasih yang ada bersama-sama dengan kita pada pagi ini dari Rachel Gonsung. Sister Rachel, selamat pagi Pastor dan semua yang berada dalam sarapan kasih. Tuhan memberkati Rachel sekeluarga. Dan Rauda Kwa juga, Shalom, selamat pagi semua. Shalom buat Rauda Kwa sekeluarga. Semoga hari ini akan menjadi hari yang penuh keberkatan bagi kita yang percaya bahawa hari ini adalah permulaan ya bagi minggu yang baru, dan kita pasti bahawa Tuhan akan memberkati selepas kita beristirahat pada sepanjang hari kemarin, dan pada hari ini kita yakin dan percaya Tuhan akan mempermudahkan segala urusan kita, menyediakan satu hari yang penuh keberkatan, dan pasti akan memberikan sukses ya kepada setiap orang yang percaya akan keberadaan Tuhan dan berkeyakinan bahawa Tuhan akan memberikan segala hikmat dan kebijaksanaan agar kita dapat menguruskan hal ehwal yang berkaitan dengan kehidupan kita sepanjang hari ini, menentukan keputusan-keputusan yang sudah pastinya menuruti kehendak Tuhan, disesuaikan dengan rencana Tuhan, dan kita percaya itulah keputusan yang terbaik yang kita pilih ya berdasarkan integriti kita, rasa takut akan Tuhan, dan sentiasa ingin memuliakan Tuhan sepanjang masa di dalam kehidupan kita. Ya, teruskan untuk bersama-sama dengan saya dan sampaikan ucapan kasih anda dan juga permohonan-permohonan doa agar kita dapat mendukung anda di dalam doa dan mendoakan bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang lain untuk menuntut ya, berseru kepada Tuhan dan menuntut Tuhan untuk menunaikan janjinya, menyatakan kehendaknya melalui jawapan-jawapan doa kita. Okey, pada pagi ini kita akan menyanyikan satu lagu, dan pada pagi ini saya menggunakan LPMI, lagu puji masa ini. Ramai yang mungkin tahu lagu ini, LPMI 123 ya. LPMI 123, lembarnya ataupun halamannya begitu unik, running numbers ya, 123. Dan lagu ini dalam bahasa Inggris, whiter than snow, lebih putih seperti, whiter maksudnya lebih putih, lebih putih dari salju ataupun salji. Tetapi tajuk dalam LPMI ini digunakan, Ya Yesus aku rindu jadi suci. Saya ingin ulas lirik daripada lagu ini ya. Ya Yesus aku rindu jadi suci, itu adalah kerinduan kita, itu adalah seperti sasaran hidup kita. Menjadi suci itu adalah untuk menyesuaikan pribadi kita, perwatakan kita dengan pribadi Yesus ya. Kesucian itu, kekudusan itu ada pada pribadi Yesus ya. Jadi kita, sementara kita bertumbuh di dalam kasih Tuhan, sementara kita ingin menguduskan, menyucikan diri kita dengan urapan kuasa Roh Kudus Tuhan, sasaran kita adalah untuk menjadi seperti Yesus, menjadi suci. Dan kita mohon, bertakhtalah dalam hatiku ini. Kita mohon agar Yesus terus bertakhta, memiliki ruangan yang selayaknya untuk dia diami, untuk dia mendirikan takhtanya di dalam hati kita. Hapuskanlah Tuhan segala dosaku, hapuskanlah Tuhan segala dosaku.
kecenderungan kita manusia adalah untuk menuruti kehendak desakan daging kita, hawa nafsu kita. Tetapi sekiranya Tuhan bertakhta di dalam hati kita, maka Roh Kudus Tuhan akan menolong kita untuk membersihkan diri kita daripada dosa, melepaskan kita daripada belenggu dosa dengan memberikan kita kekuatan dan kuasa ilahi itu. Ya, sangat sukar untuk kita melawan dosa. Nanti kita akan berbicara tentang apa antara tarikan-tarikan dosa yang menyebabkan sangat sukar bagi kita manusia untuk membebaskan diri daripada dosa itu. Dan dia katakan, sucikan aku putih seperti salji. Sucikan aku putih seperti salji. Bagi kita yang tinggal di rantau Asia Tenggara ini sangat sukar untuk kita, unless ya ada di antara Anda semua yang sudah pun berkunjung ke negara-negara barat ataupun negara-negara di Asia yang mana ada musim sejuk, ya, ada salji yang turun, dan Anda boleh lihat bagaimana salji itu putih. Yang kita boleh lihat mungkin kalau kita makan ais kacang ataupun ABC, dan kalau kita lihat bagaimana mereka memarut ais ya menggunakan mesin ataupun menggunakan tangan, ada satu alat yang digunakan untuk memarut ais itu, dan apabila ais itu bertimbun di atas mangkuk sebelum dicurahkan dengan air sirap untuk ais kacang ataupun ABC itu, kita boleh lihat ya bagaimana ais yang sudah bercampur itu dia putih ya, yang sudah bertompok, yang sudah bergabung itu sangat putih. Ya, kita bayangkanlah itu adalah salju ya, dan itulah yang kita mohon daripada Tuhan, menjadikan agar hidup kita putih, hati kita, pikiran kita putih seperti salji ya, putih bersih ya seperti salji. Sucikan aku putih seperti salji. Oke, jadi kalau kita tahu lagu ini ataupun ada LPMI di tempat Anda, bolehlah ya membuka bersama-sama dengan saya lembar ataupun halaman 123, Ya Yesus aku rindu jadi suci. Ya Yesus aku rindu jadi suci. Bertakhtalah dalam hatiku ini. Hapuskanlah Tuhan segala dosaku. Sucikan aku putih seperti salji. Putih bersih ya seperti salji. Sucikan aku putih seperti salji. Ya Yesus, pandanglah dari takhtamu dan tolonglah aku memberi hatiku. Sekarang aku hendak serahkan jiwaku. Sucikan aku putih seperti salji. Putih bersih ya seperti salji. Sucikan aku putih seperti salji. Ya Yesus, di kakimu aku sembah dan menantikan berkat-Mu yang limpah. Berikanlah padaku hati yang baru. Sucikan aku putih seperti salji. Putih bersih ya seperti salji. Sucikan aku putih seperti salji.
Ya Yesus, sekarang pun aku nantikan, dan aku tahu Tuhan takkan tolakkan. Berikanlah rahmat-Mu itu padaku, sucikan aku putih seperti salji, putih bersih ya seperti salji. Sucikan aku putih seperti salji, putih bersih ya seperti salji. Sucikan aku putih seperti salji. Ya, biarlah ini menjadi kerinduan dan doa kita pada hari ini untuk memohon kepada Tuhan agar Tuhan akan membantu kita untuk memutihkan memutihkan hati dan pikiran kita lebih putih daripada salji, dan itu semua hanya dapat dilakukan dengan pertolongan ilahi. Dengan kuasa Tuhan, dengan urapan Roh Kudus Tuhan, dan dengan tekad yang begitu teguh untuk mengubah diri kita, menyesuaikan kehendak kita, ya. Jangan membenarkan desakan daging dan hawa nafsu kita untuk mengawal, untuk mengatasi pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apabila kita bertumbuh di dalam kasih Yesus dari masa ke semasa, maka kita akan dapat mengalami satu pertumbuhan yang konsisten, pertumbuhan yang padu, pertumbuhan yang akan membantu kita untuk menguduskan diri, membersihkan diri, dan memutihkan minda dan pikiran kita lebih putih daripada salji. Oke, mari kita mulakan dengan doa. Bapa di surga, pada pagi ini Tuhan, sekali lagi kami sangat bersyukur kerana kami sekali lagi dibangunkan daripada tidur kami untuk menikmati satu lagi hari yang baru, minggu yang baru, untuk kami bersekutu dan bergaul dengan Tuhan dan melakukan segala sesuatu menurut kehendak dan rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan ada rencana yang istimewa untuk kehidupan kami pada hari ini. Dan itu sebabnya Tuhan, kami ingin memulakan pagi kami ini dengan menyantap terlebih dahulu sarapan rohani kami daripada sarapan kasih yang syarat dengan kasih Tuhan, syarat dengan tenaga dan kekuatan daripada kebenaran firman Tuhan yang akan membantu kami bertumbuh dan seterusnya memberikan kekuatan ilahi agar kami dapat mengatasi segala bentuk ujian, permasalahan, cabaran dan kesukaran di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tolong Tuhan berkati setiap kami yang bersarapan bersama-sama. Semoga kami akan dapat didekatkan dengan Yesus dan akan bertumbuh dengan dinamik dan progresif di dalam hidup kami setiap satunya. Terima kasih Tuhan, kami doakan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Amin. Oke, bagi yang baru saja bersama-sama dengan kita pada pagi ini daripada Ine Embun. Shalom, selamat pagi Pastor, selamat pagi kepada Ine Embun. Daripada Flora Stayun. Selamat pagi Pastor dan semua yang berada dalam sarapan kasih. Tuhan memberkati Flora juga sekeluarga. Terima kasih kerana bersarapan kasih bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Ya, teruskan untuk menyampaikan ucapan kasih dan mungkin sekiranya ada persoalan mengenai topik yang akan kita bicarakan, yang akan kita santap bersama-sama pada pagi ini, bolehlah tuliskan di ruangan sembang live kita, dan jangan lupa permohonan doa Anda agar kita dapat berdoa secara berjemaah, berdoa mendukung satu sama lain dalam doa, dan menggunakan kesempatan ini ya untuk berseru kepada Tuhan
Tuhan dan memohon agar Tuhan menyatakan jawaban doa Anda melalui sarapan kasih kita pada hari ini. Ya, bagi Anda yang baru saja bangun daripada tidur, jangan kemana-mana dahulu. Apabila Anda sudah pun bersama-sama dengan kami dalam sarapan kasih ini, stay tune ya. Peganglah handphone Anda sementara Anda akan menikmati juadah hidangan rohani daripada sarapan kasih sebelum menikmati juadah fizikal ya, sarapan pagi yang telah pun disediakan. Bagi yang sudah berada di kebun ataupun di ladang ataupun di tempat kerja Anda, jangan kerja dulu ya, pause for a moment ya, berhenti dulu bersama-sama dengan kami untuk mempelajari firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, menemukan kebenaran Tuhan, dan seterusnya menjadikan firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kita untuk menghadapi hari yang mencabar ini. Oke, pada pagi ini kita akan berbicara, menyambung perbicaraan kita. Kemarin kita berbicara tentang mengenali dosa secara umum. Ya, apakah dosa dan kenapakah sangat penting untuk kita mendapatkan penawar ubat daripada jangkitan virus dosa ini ya. Kita semua telah pun dijangkiti virus dosa ini, dilahirkan ke dalam dunia yang berdosa dan membawa jin-jin dosa itu di dalam tubuh kita. Ya, dan sangat sukar untuk kita melepaskan diri daripada dosa sekiranya kita tidak mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, dilahirkan kembali daripada air dan roh, dan bertekad untuk bertumbuh di dalam kasih Kristus, dan bertekad untuk menjalani satu bentuk kehidupan yang akan disesuaikan dengan pribadi Yesus melalui urapan Roh Kudus dan juga kekuatan ilahi yang kita terima daripada firman Tuhan, dan itu akan membantu kita untuk melawan dan mengatasi dosa ya. Kita disarungkan dengan jubah kebenaran. Walaupun secara semula jadi tubuh kita, hati dan pikiran kita ini sudah pun dicemari oleh dosa, tetapi apabila kita berada di dalam Kristus, dilahirkan kembali, menerima baptisan air dan roh itu, maka kita sudah pun dianugerahkan dengan jubah kebenaran, dan itulah yang menutupi kecelaan dan dosa-dosa kita, dan itulah yang melayakkan kita untuk berhadapan dengan Allah dan boleh berhubungan dengan Yesus melalui doa, ibadah dan kebaktian kita ya. Jadi ada penawar, ada jalan keluar daripada dosa yang Tuhan telah sediakan bagi umat percaya. Tetapi kalau kita boleh teruskan untuk melihat kenapa walaupun kita sudah menjadi milik Tuhan, kita sudah pun menetapkan dalam hati kita untuk bertumbuh di dalam Kristus, untuk boleh secara progresif dan dinamik untuk mengubah kehidupan kita, menyesuaikan target kita adalah untuk menjadi seperti Kristus. Tetapi along the way, sepanjang laluan perjalanan hidup kita itu penuh dengan liku-liku, cabaran, dan dosa itu masih lagi memiliki kekuatannya, tarikannya tersendiri yang menyebabkan sangat sukar untuk kita mengelak, menghindari ya. Walaupun ketika kita sudah berjalan berdampingan dengan Kristus dan memiliki sebenarnya kekuatan ilahi daripada Roh Kudus, tetapi masih lagi sangat sukar untuk kita mengelak, menghindari, dan mengalahkan dosa-dosa di sekeliling kita. Saya ingin membawa kita kembali ke Eden ya, kembali ke Taman Eden, di mana kita melihat saga ataupun episod yang pertama di mana manusia jatuh ke dalam dosa. Kita sudah sedia maklum bahawa Alkitab mengajarkan manusia diciptakan dengan begitu istimewa ya, berlainan dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Tuhan mengambil waktu untuk mencorakkan manusia itu dengan debu dan tanah, membentuk manusia itu sesuai dengan kerinduannya, untuk menjadikan manusia itu sebagai refleksi, gambaran dan image daripada Tuhan sendiri. Itu sebabnya Alkitab mengatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri, memiliki keistimewaan seperti Allah sendiri. Ya, dan manusia itu ditempatkan di Taman Eden itu sebagai penguasa. Itu rencana asalnya.
ya, diciptakan untuk berhubungan dengan Allah, memiliki satu hubungan pribadi yang penuh dengan kasih dan persekutuan yang erat dan intim dengan Tuhan. Dan Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden itu untuk menguasa, ya, memerintah dan menguruskan Taman Eden, anugerah Tuhan untuk mereka itu. Tetapi Tuhan juga meninggalkan mereka dengan satu arahan, satu perintah yang sebenarnya sangat mudah dan jelas, ya. Karena ini merupakan sebahagian daripada proses pertumbuhan mereka untuk menggunakan kuasa pilihan, kebebasan untuk memilih itu. Dan itu merupakan karakter pribadi Tuhan yang tidak menciptakan manusia dan memaksa manusia untuk menyembah, untuk mengasihi Dia di atas dasar paksaan, ya. Dia membenarkan manusia itu membuat pilihan, menggunakan kuasa mereka untuk menentukan ibadah dan kebaktian mereka di atas dasar kasih juga, ya, bukan paksaan. Jadi Tuhan menyediakan bagi mereka di Taman Eden itu pelbagai jenis pokok-pokok yang menghasilkan buah-buah yang pelbagai jenis juga. Dan Tuhan berkata kepada mereka, semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, ya. Boleh kamu makan buahnya. Tidak ada satu pohon pun yang tidak boleh kamu makan buahnya. Anggur, apple, langsat, ciku, duku, durian. Makan saja, itu menjadi makanan bagimu. Dan bijirin-bijirin yang ada di sini, ya, kacang-kacang yang ada di sini, kau makan saja. Itu akan menjadi makananmu, buah-buahan, biji-bijian, bijirin, dan tanaman-tanaman itu. Tetapi satu saja, itu permintaan Tuhan. Itu dikhususkan hanya bagi Tuhan, ya. Tuhan menempatkan juga di tengah-tengah taman itu satu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan pohon itu bukan diletakkan tidak bertujuan, ya. Tujuannya adalah untuk memastikan Adam dan Hawa itu memiliki kebebasan pilihan mereka, sama ada untuk menuruti Tuhan ataupun sebaliknya, ya. Jadi Tuhan menempatkan di sana bukan untuk memerangkap mereka, ya. Dalam kasih Tuhan, dalam hikmat Tuhan, Tuhan merindukan agar mereka akan mendengar dan menuruti perintah yang sangat spesifik, sangat jelas, sangat mudah sebenarnya. Karena satu sahaja, ya, milik Tuhan itu yang dikuduskan untuk Tuhan, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan pohon buah-buahan yang lain itu boleh kau makan buahnya. Dan arahan Tuhan itu begitu clear, begitu jelas. Di saat kamu memakan buah itu, buah pohon pengetahuan, kita sebutkan buah larangan, the forbidden fruit itu, maka di saat pada hari kamu memakannya itu, kamu akan mati, ya. You will surely die. Itu jelas sekali, ya. Dan of course kematian itu bukanlah sesuatu yang mereka alami, ya. Itu satu yang asing, ya, the term death. Sedangkan mereka melihat segala keindahan Tuhan, keindahan ciptaan Tuhan, kenikmatan daripada buah-buah yang mereka makan, dan persekutuan mereka, pergaulan mereka dengan Tuhan, ikatan perkawinan mereka antara suami istri juga begitu nikmat, begitu membahagiakan, sehingga terma you will surely die. Kamu akan mati, itu pasti akan mati. Satu yang foreign, satu yang asing. What is death? Apakah kematian itu? Ya, mungkin itu yang menimbulkan curiosity, rasa ingin tahu di dalam pikiran mereka. Namun apapun, saya percaya masa antara perintah Tuhan agar mereka menjauhi pohon pengetahuan itu memang agak memakan waktu yang lama juga, ya. Mereka menikmati keindahan itu, ya. Tetapi as time goes by, apabila masa sudah berlalu sekian lama, dan Kejadian pasal yang ketiga, di sana kita melihat bagaimana iblis menggunakan peluang itu untuk mengambil rupa
sebagai ular, the serpent, ya, dan dia menggunakan ular itu sebagai mediumnya untuk mempengaruhi dan memperdayakan Adam dan Hawa, ya. Dan Kejadian 3 ayat 1 mengatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, yang menarik sekali adalah Hawa, ya, yang encounter, yang bertemu dengan ular itu. Sudah pastinya pada waktu itu Hawa berjalan mungkin terpisah daripada suaminya, dan dia mendedahkan dirinya dengan risiko untuk diperdayakan oleh iblis melalui medium ataupun ular itu, ya. Dan yang menarik juga, ular ini bukan menakutkan. Sekarang ini mungkin ramai perempuan khususnya yang geli dan takut akan ular, ya. Tengok pun sudah geli, sudah takut, apalagi memegang ataupun attempt untuk berbicara dengan ular, ya. Ular kerana apa? Kerana dia adalah yang paling cerdik dan dia adalah yang paling indah, ya, paling cerdik dan paling indah yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Dan itu sebabnya iblis menggunakan kesempatan itu untuk mengambil rupa ular, menggunakan ular sebagai mediumnya, dan firman ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh iblis itu adalah dia memesongkan kebenaran daripada perintah Tuhan. Ya, Tuhan mengatakan semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi kenyataan iblis ini adalah semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, so itulah pemesongan iblis. Setiap kebenaran Tuhan sudah pasti ada saja cara untuk dia memalsukan. Kalau tidak pun memaksukan, dia meletakkan half truth, ya, separuh kebenaran, ya, ataupun menggunakan cara untuk mengelirukan kita, membingungkan kita untuk berpikir iya betul juga, ya. Tetapi kalau kita lihat jawaban perempuan itu, jawaban Hawa itu dalam ayat yang kedua, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, ya. Jadi bijak jugalah Eve ataupun Hawa ini, ya. Dia tahu untuk menjawab soalan ular itu. Tuhan katakan jangan kamu makan pohon-pohon buah-buah daripada semua pohon di taman ini, bukan? Eve katakan, no, tidak. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi, dia tahu, Eve tahu tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, yang sekarang dia sudah berdiri di hadapan pohon tersebut, dan ular pun sudah berbicara dengannya daripada pohon tersebut. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. So Eve tahu akibat consequences daripada memakan buah larangan, buah daripada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Perhatikan bagaimana ular menjawab. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Oh, no. Ular pun menjawab, no, ya, salah, kamu tidak akan mati. Saat kamu memakan buah ini, kamu tidak akan mati. Itulah pemberontakan, penentangan iblis terhadap Allah. Dia mahu manusia percaya bahawa dosa itu tidak akan menyebabkan kematian. Tidak ada consequences yang fatal, yang besar, yang dahsyat akibat daripada perbuatan dosa kita. Walaupun Tuhan katakan dosa itu memisahkan kita daripada kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut, kematian. Tetapi iblis mengatakan, no, tidak. Kamu tidak akan mati. Nah, perhatikan sambungan iblis ini. Tetapi Allah mengetahui, yes, Allah memang mengetahui bahawa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Matamu akan terbuka. Kamu tidak mati, tetapi Tuhan tahu ada sesuatu yang disimpannya sendiri, yang tidak diberikan kepada kamu.
yaitu mata kamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ini adalah keinginan iblis ya sejak dari dahulu kala. Sewaktu dia bertempur memberontak Allah di takhta Allah di sorga. Dia memberontak karena dia ingin memiliki kekuasaan Allah. Dia ingin menjadi seperti Allah. Dia ingin mengatasi yang Maha Kudus. Itu adalah kerinduan iblis. Itu adalah keinginannya dari dulu. Itu yang menyebabkan dosa bermula di sorga, bukan di bumi ini. Ya, pertempuran, perbalahan, konflik kosmik itu bermula di sorga. Iblis dan malaikat-malaikatnya yang memulakan peperangan berlawan terhadap Allah, terhadap penghulu malaikat Michael, Yesus Kristus sendiri ya, dan mereka ditewaskan dan mereka diusir dari sorga. Dan dia menggunakan kesempatan ini dalam episode Kejadian pasal yang ketiga ini untuk mengatakan kepada Hawa, meyakinkan Hawa, kamu tidak akan mati, dosa tidak akan menyebabkan kematian ya. Dan dia mengatakan kamu akan menjadi seperti Allah. Itu adalah kerinduan dan keinginan iblis sendiri. Dan saya sangat tidak faham kenapa Hawa begitu mudah untuk diperdayakan. Sedangkan mereka sudah diciptakan menurut gambaran dan rupa Allah sendiri. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Diciptakannya lah mereka laki-laki dan perempuan, both. Kedua-dua mereka, Adam dan Hawa, itu sudah diciptakan dalam gambaran dan rupa Allah. Dan apabila iblis datang mengatakan kamu akan menjadi seperti Allah, kenapa harus percaya kepada iblis itu? Sedangkan Allah sudah mengatakan kamu adalah pantulan, kamu adalah gambaran rupa Allah sendiri. Ya, dan mereka ingin lebih lah. Ya, sudah pastinya apa yang iblis katakan, matamu akan terbuka, kamu menjadi seperti Allah, dan kamu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, saya percaya inilah frasa yang mengakibatkan Hawa terdorong untuk memakan buah tersebut. Kamu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sedangkan mereka diciptakan dalam penuh kesempurnaan, penuh keindahan untuk menikmati segala kebaikan Tuhan. Tetapi apabila iblis mengatakan kamu akan tahu yang baik dan kamu tahu juga yang reserve itu, yang jahat itu. Ya, kenapa harus tahu yang jahat sedangkan Tuhan sudah memberkati mereka dengan segala kebaikan dan kenikmatan, kebahagiaan. So untuk apa mereka harus mengetahui yang jahat? Ya, itu yang Tuhan tahan daripada mereka. Tuhan tidak mau mereka mengetahui yang jahat. Tetapi mereka ingin meneroka, mereka ingin mengalami sendiri, ingin mencari tahu apakah kenikmatan daripada melakukan kejahatan ataupun mengetahui hal-hal yang jahat itu, hal-hal yang gelap itu ya. Dan itu juga merupakan desakan daging kita ya. Karena kita mungkin rasa ingin tahu untuk berbuat jahat, melakukan dosa itu ada komponennya yang menyebabkan kita rasa curiosity itu, ingin mengalami sendiri bagaimana rasanya untuk melakukan kejahatan ini. Sedangkan kita tahu konsekuensinya, akibatnya ya, yang fatal, yang membinasakan. Ya, tetapi kita lakukan juga karena rasa ingin tahu, ingin menikmati kejahatan itu buat seketika. Dan ayat yang ke-6 ini menarik sekali. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati kerana memberi pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ya. Perempuan itu melihat, ya, apabila dia sudah mula untuk mempertimbangkan tawaran dosa daripada iblis itu, dia mempertimbangkan, dia melihat sambil mempertimbangkan apa yang Tuhan telah arahkan kepada mereka, amarkan kepada mereka, tetapi pada masa yang sama dia juga mempertimbangkan apakah Allah menipu, ya? Apakah apa yang dikatakan oleh iblis ini adalah kebenaran? Maka dia melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan buahnya
dan sedap, buahnya itu kelihatan bersinar-sinar, memancar-mancar. Makanlah aku, marilah, petiklah, makanlah. Ya. Nah, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. So, kalau kita lihat penjelasan, perincian bagaimana Hawa dikalahkan oleh dosa, oleh tarikan dosa itu, kita melihat bahwa dosa memang menawarkan sesuatu yang agak menarik, nikmat, indah, ya, seakan-akan tidak menyebabkan apa-apa, tidak mengakibatkan kesalahan, tidak mengakibatkan sesuatu yang fatal, yang dahsyat, ya, kepada kita. Lalu itu sebabnya dia melihat tarikan itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, menarik hati, memberi pengertian. Lalu dia memutuskan. Pada saat itu, dia tidak lagi mengingati apa yang Tuhan katakan. Saat kamu memakan buah itu, dia sudah jelaskan, kamu akan mati, ayat yang ketiga. Tetapi ayat yang keenam, dia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan pada masa itu, Adam bersama-sama dengan dia. Adam pun satu hal, tidak menghalang, tidak menepis buah itu daripada tangan Hawa. Ya, tidak menarik Hawa berbalik daripada pohon itu, lari pulang, ya, ke rumah. Tetapi dia melihat juga Hawa memakan buah itu dan diberikan juga kepada suaminya. Kalaupun dia tidak dapat menghalang Hawa, tetapi di saat dia menerima buah itu sebagai suami, sebagai orang yang menjadi pemimpin di dalam rumah tangga itu, sebagai imam, sebagai wakil Tuhan di dalam rumah tangga itu, suami Adam itu harus tahu apakah akibat daripada perbuatannya itu. Adakah dia mengasihi istrinya lebih daripada dia mengasihi Allah? Nampaknya begitu, ya. Dia takut istrinya. Lalu dia pun mengambil, ya, engkau sudah makan buah ini, saya pun makanlah. Lagipun saya tengok kau makan, tak ada apa-apa pun. Ya, mungkin itu yang dia lihat, ya. Hawa seakan-akan enjoy betul dia punya jus yang keluar daripada buah itu, ya, penuh nikmat, lazat. Dan diberikan kepada suaminya, dan suaminya pun ngap jugalah, ngap sayut, ya, makan habis bersama-sama dengan dia. Suaminya pun memakannya. Dan ayat yang ketujuh kita tahu, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Yes, mata mereka terbuka, tetapi pada saat itu mereka telah kehilangan kemuliaan Allah yang menutupi ketelanjangan mereka, yang menutupi rasa malu mereka, ya. Dan pada masa itu mereka melihat mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Sedangkan mereka memang telanjang. Sepanjang masa mereka telanjang, tapi mereka tidak malu. Tetapi pada saat itu mata mereka terbuka. Maksudnya kemuliaan Allah sudah dialihkan, sudah hilang, sudah dirampas daripada mereka. Dan ketelanjangan itu membuatkan mereka berasa malu. Sedangkan sepanjang masa sebelum makan buah itu, mereka memang pun sudah telanjang, ya. Menarik sekali cerita ini untuk diulas lebih lanjut, ya. Tetapi kesimpulannya, dosa memang ada tarikannya tersendiri. Dosa memiliki kuasa. Karena dosa itu datang dengan begitu mengelirukan, begitu membingungkan, penuh dengan tipu muslihat dan tipu daya. Apa yang menyebabkan kita tewas adalah karena kita menuruti keinginan daging kita yang masih lagi ingin merasai nikmat dosa itu, ya, kenikmatan yang sementara yang dibawakan oleh dosa itu. Perbuatan itu kita tahu salah, tetapi kita teruskan juga, ya, walaupun Roh Tuhan mengatakan jangan, kekalkan kekudusanmu, pegang kepada janjimu, ya, takutlah kepada Tuhan, amaran Tuhan. Di saat engkau berbuat dosa itu, engkau pasti akan mati, ya. Tetapi tarikan dosa itu begitu kuat. Jadi saya doakan, kita sama-sama doakanlah, ya, semoga kita akan memiliki kuasa yang lebih, ya. Sekiranya kita merasa kekurangan, mohonlah daripada Tuhan, berikanlah hikmat dan pengertian, ya. Mintalah, tuntutlah itu agar kita dapat melepaskan diri daripada tipu muslihat dan tipu daya daripada dosa itu. Iblis akan membawa naratif ini, ya, dari masa ke semasa kepada kita. Setiap kali kita berhadapan dengan pencobaan-pencobaan tersebut, di kiri kanan kita, ya, ada dosa.
nikmat. Dia orang buat juga. Ya, saya pun mau coba. Ya, dia buat, dia seakan-akan diberkati. Dia dilimpahi dengan pelbagai bentuk kenikmatan. Dia kaya raya, ya. Jadi saya harus berbuat perkara yang sama. Walaupun saya tahu perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mengalah, kalau kekuatan dan kuasa ilahi itu tidak sepenuhnya menguasai, mengendalikan kehidupan kita, maka kita sudah pastinya cenderung untuk jatuh ke dalam dosa, dikalahkan oleh dosa. Dan akhirnya nanti apabila dosa itu tidak dikendalikan, tidak dikawal, ya, tidak dibersihkan dari kehidupan, dari hati dan pikiran kita, seperti nyanyian kita tadi, ya, sucikan aku lebih putih seperti salji. Apa yang kita perlukan adalah untuk membenarkan Tuhan bertakhta di dalam hati kita dan minda kita. Kalau tidak, maka kita akan terus-menerus menjadi hamba dosa. Terus-menerus membenarkan kehidupan kita dibelenggu, dirantai dengan dosa. Dan akhirnya, apabila dosa itu sudah bertimbun, sudah terlalu berat, sangat sukar untuk kita lepaskan, maka sangat mudah untuk kita lepaskan tangan Yesus yang memegang kita dan membenarkan diri kita dihanyutkan oleh arus dosa itu. Ya, jadi ini satu peringatan dan ambaran buat semua kita, termasuk diri saya sendiri. Ya, dan kita doakan agar Tuhan akan terus memberikan kekuatan bagi kita untuk mengalahkan dosa. Ya, bagi kita yang baru saja bersiaran bersama-sama dengan saya daripada Boni Sakura, selamat pagi Pastor. Motivasi pagi yang baik, ya. Tuhan memberkati Boni Sakura sekeluarga juga. Dan jangan lupa untuk tuliskan permohonan doa Anda di ruangan sembang live kita. Dan sekiranya Anda baru bersiaran bersama-sama dengan saya, kita sudah sampai ke penghujungnya. Kita akan berdoa selepas ini, dan Anda boleh rewind. Rewind. Yang menarik tentang dunia digital kita pada masa ini, bukan seperti keset kita yang dulu-dulu, ya. Ataupun siaran radio lah, siaran radio dulu-dulu, siaran TV tidak ada record, ya, tidak ada untuk kita record cara kita merakam. Kalau kita lepas siaran, lepaslah siaran itu, ya, tunggu siaran ulangan, ya. Tetapi sekarang ini sangat mudah, kita boleh kembali untuk menyaksikan siaran ini semula, karena sudah pun direkam, ya, dan disimpan di dalam playlist senarai Sarapan Kasih itu. Kita sudah ada belasan, ya, mungkin sekitar 20 lebih sudah program Sarapan Kasih kita yang kita terbitkan, ya, setiap pagi jam 7 waktu Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia, dan ini menjadi santapan rohani bagi Anda semua. Ya, jadi jika tidak berkesempatan untuk bersama-sama dengan saya dari awal program ini, boleh rewind saja, ya. Boleh cari Santapan Kasih hari ini dan menyaksikan, ya. Menyaksikan secara personal, dan sekiranya ada permohonan doa bolehlah dituliskan agar dari masa ke semasa sewaktu saya melihat kembali komen-komen tersebut, saya boleh melihat doa permohonan Anda dan saya akan mengambil masa untuk berdoa bagi permohonan doa Anda, ya. Jadi jangan lupa untuk terus berkongsikan pautan live kita ini, dan pastikan ramai lagi rakan-rakan, teman-teman dan ahli keluarga kita yang akan dicapai, disentuh oleh firman Tuhan dan diberikan kuasa untuk mengatasi dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, Allah yang kami kasihi dengan seluruh jiwa, hati dan kekuatan kami. Kami juga menyembah Tuhan kerana kami mengakui Engkau adalah Allah pencipta kami. Kami diciptakan untuk menyembah Tuhan, dan kami mengakui kebesaran Tuhan dan keagungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini kami berdoa agar kami akan terus memiliki kuasa dan kekuatan ilahi daripada urapan roh Tuhan dan bertakhtanya Yesus di dalam kehidupan kami, untuk memelihara dan menguduskan hati dan fikiran kami, dan menolong kami untuk memiliki tekad yang teguh agar kami dapat menjauhkan dan menghindarkan diri daripada jerat dosa.
Tuhan, kami percaya iblis akan menggunakan segala peluang untuk memerangkap kami, untuk menipu dan memberikan muslihat-muslihat, tarikan-tarikan dosa yang sering kami tewas dan sering kami hanyut di dalam hidup kami. Tolong Tuhan agar kami akan memiliki tekad dan semangat untuk mengalahkan dosa dan akan terus berpaut dan berpegang teguh kepada tangan Yesus Kristus, dan akan membenarkan Yesus untuk memandu kehidupan kami, agar kami tidak lagi menoleh kiri dan ke kanan dan ke belakang, dan membenarkan mata kami untuk diberikan risiko untuk melihat dosa dan kenikmatan dosa, tetapi melihat ke arah depan, maju bersama Kristus, dan melihat kepada upah hidup kekal yang Tuhan telah sediakan untuk setiap kami. Pada pagi ini Tuhan, saya doakan untuk semua teman-teman saya, sahabat-sahabat Hope Channel Asia Tenggara dimanapun mereka berada, biarlah mereka juga akan memiliki kekuatan dan tenaga ilahi yang sama. Biarlah mereka diberkati Tuhan dalam apapun urusan dan pekerjaan mereka hari ini. Apapun rencana hidup mereka, Tuhan berikan sukses dan kejayaan dan permudahkan segala urusan mereka, agar mereka akan menemukan bahagia, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan yang berlimpah yang Tuhan telah sediakan untuk mereka pada hari ini. Dan Tuhan, bagi mereka yang masih lagi bergumul dengan pelbagai bentuk masalah dan cabaran dan kesukaran hidup, Tuhan, hari ini kami doakan agar Tuhan akan melepaskan mereka daripada belenggu masalah itu. Urapi mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan, pengertian surgawi, agar mereka akan dapat menemukan jalan penyelesaian dan solusi terhadap masalah mereka, dan menyesuaikan segala keinginan mereka, kehendak hati mereka dengan kehendak Tuhan. Biarlah mereka akan diberikan ketenangan, kelegaan, dan penghiburan, agar mereka akan terus berpaut dan bersandar kepada Tuhan dan menerima saluran berkat dan kekuatan rohani yang mereka perlukan untuk memandu hidup mereka ke arah kehidupan yang lebih membahagiakan. Kami doakan untuk mereka yang masih lagi berduka cita dan berkabung, Tuhan berikan penghiburan. Tolong mereka untuk terus berpegang kepada pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali untuk menghapuskan air mata. Tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita. Tidak akan ada lagi kematian. Tetapi semua kami akan berdiam bersama-sama dengan Tuhan buat selama-lamanya. Termasuklah dipersatukan semula dengan orang-orang yang kami kasihi, yang telah terlebih dahulu meninggalkan kami. Kami doakan untuk yang berhadapan dengan masalah pribadi, masalah dalam rumah tangga, perhubungan suami istri, perhubungan dengan anak-anak, perhubungan dengan adik-beradik dan kaum keluarga yang lain, masalah keuangan dan apapun masalah Tuhan. Tolong kami untuk menaruh kepercayaan dan keyakinan kepada Yesus Kristus, dan percaya bahwa Yesus akan menolong melalui laluan yang sukar ini, agar kami akan menemukan sinar pengharapan dan akan dapat mengatasi segala masalah dan cabaran yang kami sedang lalui pada hari ini. Berikan kami kelepasan dan berikan kami jawaban kepada segala permohonan doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga doakan untuk teman-teman, sahabat, keluarga kami yang menderita kesakitan, yang mendapatkan rawatan di hospital ataupun di rumah. Tolong Tuhan, hulurkanlah tangan-Mu yang berkuasa dan mujarab untuk menyembuhkan setiap penyakit mereka. Biarlah mereka mengalami kesembuhan yang total melalui jamahan dan sentuhan kuasa Tuhan, untuk membolehkan mereka bersaksi bagi Tuhan dan mempunyai ruang dan kesempatan untuk terus menjadikan kehidupan mereka sebagai perkakas di tangan Tuhan, dan mendorong mereka untuk terus berkhidmat, berbakti dan melayani di dalam pekerjaan Tuhan, dan bersaksi akan kebaikan Tuhan dan mujizat Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur Tuhan
kerana kami akan memulakan minggu yang baru ini. Kami mohon Tuhan juga akan membuka laluan bagi kami, memudahkan perjalanan kami, dan memastikan hari ini dan minggu yang baru ini kami akan terus berpaut dan berpegang kepada Tuhan, dan akan menuruti segala ketetapan Tuhan di atas dasar kasih dan kesyukuran kami, di atas segala perbuatan Tuhan yang begitu baik, yang penuh dengan kasih dan anugerah serta rahmat Tuhan. Kami bersyukur kerana Tuhan mengampuni kami dan mengangkat kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami serahkan doa dan permohonan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah Engkau utuskan untuk menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Baiklah, terima kasih bagi yang sudah bersiaran bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya dan juga melayari laman sesawang kami di hopetv.asia. hopetv.asia, website kita, untuk mendapatkan program-program dalam pelbagai bahasa. Tetapi sekiranya anda ingin mendapatkan program yang khusus dalam bahasa Melayu, bolehlah melayari kami di laman YouTube kami, youtube.com/hopetv.malay, ataupun type saja Hope Channel Asia Tenggara, dan juga Facebook page kami, laman Facebook kita Hope Channel Asia Tenggara, ataupun kalau di type di atas search engine itu facebook.com/hopetv.malay untuk siaran dalam bahasa Melayu. Ya, jadi saya akan bersama-sama dengan anda semua setiap hari. Mudah-mudahan kita akan dapat bersiaran setiap hari, setiap pagi jam 7 waktu Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, jam 6 waktu di Thailand ini. Jangan lupa untuk beritahu kepada rakan-rakan anda untuk menyertai ibadah dan sarapan kasih kita setiap hari, ya. Daripada yang baru bersiaran bersama-sama dengan saya, ramai yang bersiaran bersama-sama dengan saya pada pagi ini, yang tidak sempat menulis, dari Rachel Gonsung, amin, thank you so much Pastor, thank you so much Rachel. Daripada Elizabeth Nelson, amin, terima kasih, Tuhan memberkati Elizabeth, sekeluarga Ine Embun, amin, thank you very much Pastor, Tuhan memberkati Ine Embun. Anyi, amin, Tuhan memberkati Anyi. Flora Stayun, amin juga, Tuhan memberkati. Daripada Sister Salonika Ika, amin, sarapan pagi yang baik Pastor, Tuhan memberkati. Auntie Nelsie, wah, I miss this, I'm at Likas Square now jogging. Ya, jogging pun boleh Auntie Nelsie, duduk sebentar, rewind, macam kita rewind kaset dulu, ya. Simpan di dia punya lubang itu dalam pen atau pensel, lalu kita putar ya, untuk kita kembali kepada awal siaran ataupun kaset tersebut, ya. Tetapi digital ini tidak perlulah, kita reverse saja balik dan kita boleh tonton semula, ya. So bagi anda yang masih lagi jogging seperti Auntie Nelsie, jogging lah, ya, untuk mendapatkan kesegaran udara, dan udara yang segar membantu proses pertumbuhan kita, membekalkan oksigen yang cukup, yang segar, yang semula jadi, membantu kita untuk terus kekal sehat juga, ya. Jadi itu saja daripada Hope Channel Asia Tenggara pada pagi ini. Semoga kita akan dipertemukan lagi pada esok hari. Jangan lupa, Tuhan memberkati anda. Shalom Aleichem, sehingga Maranatha. Tuhan memberkati.